أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, dan sedikit saya masih ingin melanjutkan penjelasan tentang masalah kurban, karena ada pertanyaan dari beberapa orang. Di antaranya di sini ada yang bertanya, Assalamualaikum, kalau ada waktu luang boleh kirim penjelasan tentang hukum berkurban. Ya, sebagian sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Lalu yang kedua, bolehkah berkurban atas nama perusahaan yang disebutkan nama-nama karyawannya, kemudian berkurban untuk keluarga sesuai aturan Allah yang sebenarnya seperti apa? Ya baik ya, jadi ini pertanyaan memang banyak dilontarkan oleh sebahagian kaum muslimin tentang hukum berkurban yang hasil kolektif atau kongsi lah kalau bahasa kita, bahwa satu hewan kurban itu dimiliki oleh beberapa orang atau bahkan oleh satu sekolah, satu perusahaan, atau mungkin satu desa dengan alasan keberadaan biaya barangkali. Ya, baik, nanti akan jelaskan. Jadi dalam sebuah kitab yang namanya Ahkamul Udhiyah wa Zakah dinyatakan bahwa kongsi gabungan beberapa orang dalam kegiatan berkurban itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kongsi dalam masalah pahala. Ya, maksudnya satu hewan kemudian waktu penyembelihan itu menyertakan pahala ganjaran itu untuk orang-orang yang lain. Yang dimaksud kongsi pahala adalah seorang sahibul kurban, yaitu pemilik hewan kurban, menyembelih hewan kurbannya dengan menyertakan beberapa orang untuk turut mendapatkan bahagian pahalanya. Nah, kongsi semacam ini dibolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam beberapa dalil berikut ini. Jadi harus ada dasarnya. Jadi ketika kita menjelaskan perkara-perkara agama, ini adalah, apalagi ini masalah ibadah, harus kita tunjukkan dalil-dalilnya. Yang pertama adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Aisyah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan seekor kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitamnya, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah itu kambingnya beliau baringkan, lalu kemudian beliau membaca waktu sebelum penyembelihan, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Bismillah, Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah kurban ini, min Muhammadin, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi waktu Rasul menyembelih hewan itu, kemudian beliau menyertakan pahala itu selain dari dia, juga adalah dari keluarganya dan dari umat Nabi Muhammad. Hadis yang kedua adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengikuti sholat Idul Adha bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lapangan.
Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sendiri sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar hada anni wa ammal lam yudahi min ummati. Bismillah dan wallahu akbar, hada kurban ini adalah anni dariku, wa amman dan dari amman dan dari orang-orang yang lam yudahi yang tidak berkurban di antara umatku. Jadi pada pernyataan di atas Nabi SAW menyertakan keluarga beliau dan umat beliau dalam pahala kurban yang beliau sembelih. Padahal saat itu beliau hanya menyembelih seekor kambing, sehingga seluruh umat beliau yang tidak mampu berkurban mendapatkan pahala dari kurban beliau. Begitu juga dalam kitab Ahkamul Aidin fi Sunnah Al-Mutahharah, ya. Jadi dalam hadis-hadis di atas dan juga sebenarnya ada beberapa hadis yang lain bahwa ya di dalam kongsi mendapatkan pahala, jadi boleh menyertakan orang lain, bahkan dari orang yang tidak terbatas. Ya bahkan kalau andai kata misalnya anaknya 10, 15 misalnya, ya insya Allah akan mendapatkannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kongsi dalam kepemilikan. Nah, jadi kambing itu punya siapa atau dibeli oleh siapa. Nah, jadi kepemilikannya. Dalam arti beberapa orang urunan atau kolektif untuk membeli seekor hewan kurban. Nah gitu. Ya, jadi maksudnya adalah kepemilikannya. Jadi seekor kambing, seekor sapi atau seekor unta itu ya siapa yang membeli? Ya, berapa orang yang membeli? Nah, untuk kongsi jenis ini hukumnya tidak dibolehkan kecuali untuk sapi dan unta. Dengan jumlah peserta kongsi maksimal 7 orang untuk sapi dan unta, dan boleh juga 10 orang untuk seekor unta. Sedangkan kambing hanya dibolehkan dimiliki atau menjadi milik 1 orang saja. Ya, jadi kalau dalam masalah kongsi kepemilikan ya tidak dibolehkan kecuali untuk sapi dan unta. Kalau sapi batasnya adalah 7 orang. Nah, kalau unta itu batasnya ya adalah 10 orang, ya. Juga ada yang mengatakan 7. Nah, penjelasan ini berdasarkan kepada dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadarul adha fastarakna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyratan." Dahulu kami pernah pergi bersafar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tibalah hari raya Idul Adha. Maka kami pun berserikat, kami pun berkolektif 7 orang untuk kurban seekor sapi. Sedangkan untuk seekor unta kami berserikat, ya kami kolektif sebanyak 10 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Itu dari pertama. Jadi untuk sapi di situ ya 7 orang urunan. Sedangkan untuk unta 10 orang yang urunan atau kolektifnya. Hadis kedua adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kami pernah keluar bersama-sama Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah haji. Fa amarona Rasulullah SAW an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kami urunan, ya atau kolektif untuk berkurban unta atau sapi. Setiap 7 orang di antara kami berkurban seekor sapi atau unta. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketentuan bolehnya urunan atau kolektif dalam kurban hanya boleh untuk sapi dan unta. Oleh karena itulah praktek di beberapa sekolah, kampus atau perusahaan dengan mengadakan urunan untuk membeli seekor kambing ya dengan jumlah orang yang banyak atau bahkan satu sekolah tidak bisa dinilai sebagai kurban karena kambing hasil urunan ini menjadi milik semua peserta urunan sehingga tidak memenuhi syarat jumlah
kepemilikan. Ya, kalau kambing itu satu orang sebabnya. Ketika kegiatan kurban tidak memenuhi persyaratan untuk bisa disebut kurban, maka hewan yang disembelih hanya disebut ya sebagai kambing untuk mendapatkan daging saja. Sebagaimana dulu pernah ada seorang sahabat yang menyembelih ya kambing untuk kurban sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha-nya. Kemudian Nabi SAW menyebutnya syatuka syatulahmin, kambingmu hanyalah kambing daging saja. Ya, dalam hadis surat Bukhari dan Imam Abu Daud. Artinya penyembelihan kambing ini tidak bernilai sebagai ibadah kurban karena dilakukan sebelum waktunya, sehingga tidak mendapatkan pahala kurban saat itu. Nah, sebagaimana ketentuan di atas, satu kambing hanya boleh untuk satu orang dan boleh diniatkan untuk anggota keluarga. Jadi ya, untuk kepemilikan tidak boleh, harus satu orang. Tetapi untuk pahala boleh diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Satu sapi untuk 7 orang termasuk anggota keluarganya, dan satu unta untuk 10 orang termasuk anggota keluarganya. Lalu bagaimana jika satu kambing dijadikan kurban untuk 10 orang ya, atau untuk satu sekolahan yang muridnya itu ratusan orang, atau satu perusahaan juga orangnya ratusan, atau bahkan satu desa? Ada yang melakukan seperti ini dengan alasan dana yang begitu terbatas ya. Misalnya harga kambing 3 juta misalnya, ya kan nggak mungkin dikumpulkan dengan jumlah sebesar anak-anak sekolah misalnya, maka dikasih urunan per orang 50.000 untuk mencapai 3 juta ya, jadi berapa orang gitu. Ya, nah itu contoh ya. Jadi alasannya karena dana yang terbatas. Kemudian sebagai jawabannya, alangkah baiknya kita perhatikan fatwa ulama yang terhimpun dalam Al-Lajnah Daimah, yaitu Komisi Fatwa ya di KSA, Kerajaan Saudi Arabia, yang mengenai hal ini ya, yaitu soal kedua dari fatwa Al-Lajnah Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta. Ada pertanyaan, ada seorang ayah yang meninggal dunia, kemudian anaknya tersebut ingin berkurban untuk ayahnya. Namun ada yang menyarankan kepadanya, engkau tidak boleh menyembelih unta untuk kurban satu orang. Sebaiknya yang disembelih adalah seekor kambing karena unta lebih utama dari kambing. Jadi yang mengatakan sembelihan unta itu keliru, karena apabila ingin berkurban dengan unta maka harus dengan patungan ya, urunan atau kolektif ya, bareng-bareng atau bersama-sama itu. Jadi mentang-mentang orang mampu bisa beli sapi atau unta, kemudian dilarang karena katanya kalau unta atau sapi itu harus urunan, harus kolektif. Nah, itu pertanyaan orang yang memang kurang memahami syariat ya, kurang memahami dalil. Nah, sekarang jawaban menurut Al-Lajnah Daimah. Boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia, baik dengan 1 ekor kambing atau 1 ekor unta. Adapun orang yang mengatakan bahwa unta hanya boleh disembelih dengan patungan bareng-bareng, maka perkataan dialah yang sebenarnya keliru. Akan tetapi kambing tidak sah kecuali untuk 1 orang, dan sahibul kurban ya, atau orang yang berkurban boleh meniatkan pahala kurban kambing tadi untuk seluruh anggota keluarganya. Adapun unta boleh untuk 1 atau 7 orang dengan bareng-bareng ya berkurban, yaitu kolektif maksudnya kepemilikan. Nah, 7 orang tadi nantinya boleh patungan dalam kurban 1 unta, sedangkan sapi kasusnya sama dengan unta. Hanya Allah yang memberi taufik, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Yang menandatangani fatwa ini adalah Abdullah bin Qu'ud, Abdullah bin Qodian, dan ketua adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullah. Nah, jadi penjelasan ini dari penjelasan fatwa Lajnah Daimah bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, seorang pelaku kurban dengan seekor kambing boleh mengatasnamakan kurbannya atas dirinya dan keluarganya. Nah, ini kongsi berserikat dalam masalah niat pahala. Ya boleh. Jadi ketika ada seorang punya uang lalu beli seekor kambing, diniatkan untuk dia, istri dan anak-anaknya seluruhnya. Kemudian yang kedua, kurban dengan sapi atau unta boleh dipikul ya oleh 7 orang, sedangkan unta juga boleh untuk 10 orang ya. Tapi kalau orang mampu seekor sapi silakan, atau orang mampu seekor unta nggak masalah ya, tergantung dari kemampuan. Tapi kalau tidak bisa ber7 atau kalau unta ber10. Yang ketiga, yang dimaksud kambing untuk 1 orang, sapi dan unta untuk 7 orang adalah dalam masalah orang yang menanggung pembiayaannya, yaitu membelinya.
atau mungkin nanti perawatannya, memberi makan, memandikan sampai hari disembelihnya. Itu harus orang-orang itu yang mengumpulkan biaya kemudian membayar orang yang mengurusnya. Ya, begitu juga kalau seandainya mereka nggak bisa motong lalu mengupah orang untuk memotong misalnya, juga harus urunan. Ya, jadi harus anggota yang ingin menyembelih unta atau sapinya tersebut. Yang keempat, tidak sah berkurban dengan seekor kambing secara kolektif atau urunan atau patungan lebih dari satu orang lalu diniatkan atas nama jamaah, sekolah, perusahaan, RT ataupun desa. Kambing yang disembelih dengan cara seperti ini merupakan daging kambing biasa dan bukan daging kurban. Jadi perlu dipahami bahwa kurban adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang telah digariskan, sebagaimana yang telah diatur oleh syariat. Keluar dari aturan ini maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah kurban, alias kurbannya tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan, sebagaimana dipahami di muka. Biaya pengadaan untuk seekor kambing hanya boleh diambil ya dari satu orang. Oleh karena itu kasus tradisi kebiasaan kurban seperti ini, yaitu kambing ya kolektif untuk satu kampung, satu sekolah, satu perusahaan, ya itu adalah tidak dapat dinilai sebagai ibadah kurban. Ya begitupun kalau misalnya sapi misalnya kolektifnya lebih dari 7 orang, ya tadi satu kampung, atau unta yang harus maksimal itu 10 orang tapi dikerjakan ya oleh sekian ratus orang misalnya, juga tidak. Ya karena batasnya itu batas maksimal untuk kambing 1 orang, kemudian sapi 7 orang, sedangkan unta itu 10 orang. Nah, tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau kurang seperti misalnya sapi beli berdua atau unta beli berdua, silahkan. Ya, itu ada aturan tersendiri ya. Jadi berdasarkan kepada hadis di atas dan juga penjelasan ya dari Lajnah Daimah, dan juga sebetulnya ada di dalam fatwa-fatwa ulama yang lain juga ya, bahwa ya jenis atau katakanlah gabungan atau kongsi ya dalam kegiatan berkurban itu ada 2 jenis. Pertama dari sisi niat pahala, yang kedua dari kepemilikan. Dan kalau dari kongsi dari niat pahala boleh menyertakan keluarganya. Tetapi kalau dari kepemilikan harus sesuai dengan aturan, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sudah dijelaskan Rasulullah berserikat dalam kurban itu ya, bahwa kambing itu hanya hak 1 orang. Ya, sedangkan sapi itu paling banyak 7, sedangkan unta itu paling banyak atau maksimal adalah 10 orang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, supaya kita tidak mudah terbujuk ya untuk melakukan kurban ya, tetapi kolektifnya itu lebih daripada kebiasaan ya, seperti ya banyak terjadi di masyarakat kita, bagaimana anak-anak sekolah ya atau perusahaan atau RT lah ya, lalu kemudian kolektif mengumpulkan biaya untuk membeli seekor kambing, padahal ya mereka itu ya niatnya adalah ibadah kurban ya. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini sementara bisa dipahami oleh penanya dan juga oleh sebagian kaum muslimin yang mendengarkan ya video kajian ini, yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk seluruhnya. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك